Maaf terlambat tadi masuk Pak, karena mungkin jaringan. Ya, silakan dimulai, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita semangat dulu. Tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita memulai berdoa, semua anak-anak harus fokus di dalam membaca doa, ya, nggak boleh toleh kiri kanan, nggak boleh berbicara. Nah, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini anak-anak, materi kita hari ini adalah mengenalkan tentang benda-benda dan sifat-sifatnya. Adapun benda-benda di sekitar kita ini banyak sekali. Coba sebutkan benda apa saja yang ada di ruang kelas kita. Bangku, Bu. Ada almari. Ada apa? Bangku. Ada meja. Papan tulis. Papan tulis. Apalagi? Papan tulis. Meja. Kursi. Alat tulis. Terus? Ada papan data. Anak-anak, kalau ke sekolah kan biasanya membawa tas. Tas itu disebut benda apa? Benda padat, cair, atau benda gas? Padat. Ya, benda apa? Padat. Di lingkungan sekitar kita ini ada 3 jenis benda. Ada namanya benda padat, ada namanya benda cair, dan ada namanya benda gas. Nah, di sini kita ingin mempelajari. Sebelumnya, Ibu lupa. Ibu mau ingin absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Rahman, Bu. Agus, Rahman, Bu, nggak masuk. Laiman, Tadi Chandra, saya tahu nyemplung kali, Bu. Umi, Nur, Fatimah, Sri, dan Siti. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Pada hari ini semuanya pada sehat walafiat semuanya. Makanya bisa turun ke sekolah untuk beraktivitas belajar. Nah, lanjut materi kita hari ini tadi tentang benda-benda dan sifat-sifatnya. Adapun, nah di sini Ibu ingin memperlihatkan yang Ibu pegang ini namanya benda apa? Benda cair. Yang di dalamnya ini benda apa namanya? Benda cair. Ya, Cair, benda Bu. cair. Yang ini namanya benda apa? Padat. Ya, benda Padat. padat. Banyak sekali benda padat. Ini namanya juga benda padat. Di dalam tas kalian juga ada benda padat. Ada buku, pensil, buku. Ya, di dalam tas kalian itu apa saja yang ada benda padat? Pensil, apalagi? Pensil, ballpoint, stipler, Rautan, garis. Nah, itu semuanya disebut benda padat. Dan bentuknya pun berbeda. Untuk benda padat ini, siapa yang tahu artinya benda padat? Tidak tahu. Tahu, Bu. Agus, Bu, tahu. Apa itu benda padat? Kalau dilemparkan Rahman sakit, Bu. Banyak sekali yang berbentuk benda padat di lingkungan sekitar kita. Misalkan bata, terus buku, apalagi? Batu. Nah, benda padat, ya anggaplah yang media Ibu nih benda padat, anggaplah ini bata. Benda padat memiliki wujud yang berbeda-beda ya, dari wujud benda cair, padat maupun gas. Nah, di sini Ibu ingin memperkenalkan satu, lupa tadi, ini adalah namanya balon. Nah, di dalam balon ini berisi udara.
udara di dalam balon ini namanya gas, ya. Nah, sekarang untuk yang pertama kali itu adalah benda padat memiliki bentuk dan volumenya yang tetap. Yang namanya volume, benda bentuknya tidak berubah dan volumenya tetap walaupun ditempatkan di wadah. Misalkan Bunda taruh di mangkok, apakah benda padat ini ingin berubah bentuknya? Tidak, Bu. Tidak berubah bentuknya, Tidak, bentuknya Bu. tetap dan volumenya pun juga tetap Tetap. walaupun ditaruh di tempat wadah yang lain. Nah, sekarang benda cair. Benda cair ini memiliki bentuk yang tidak tetap tapi volumenya juga tetap. Tetap. Artinya benda cair ini akan berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya tetap. Misalkan benda cair Ibu pindahkan ke dalam gelas. Nah, apakah benda cair ini bentuknya berubah? Tidak, Bu. Bentuknya berubah, Nak. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya tetap. Misalkan di dalam satu botol air ini, volumenya satu botol. Ukuran satu botol, kalau dimasukkan air ke dalam gelas, ukurannya satu gelas, berarti kan volumenya tetap, tapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Ya, ini adalah sifat benda cair. Sekarang benda gas. Benda gas ini tadi adalah contohnya Ibu ambil ini balon. Di dalam balon ini berisi udara. Udara itu disebut dengan gas, ya. Atau misal saja kalau kita memasak nasi, merebus air, lama-kelamaan air itu kan mendidih, mengeluarkan asap. Yang dinamakan asap itu dinamakan dengan uapan. Tadi namanya gas, uap air. Nah, untuk volume gas ini dia memiliki bentuk dan volumenya tidak tetap. Kenapa? Karena menyesuaikan ruang di dalamnya. Misalkan lagi ini balon. Balon ini kan balon kecil. Berarti ruang volumenya juga di dalam gas udara balon ini sedikit. Nah, sedangkan balon yang besar, volume udaranya ini besar. Berarti ruangnya juga besar sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Sekarang ada benda padat, ya, benda padat itu bisa berubah wujudnya mencair. Nah, sekarang Ibu lihat lilin. Anak-anak melihat lilin, anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Tahu lilin, Bu. Nah, lilinnya sudah mencair dari tadi nih. Nah, lilin ini dinamakan benda apa? Benda padat. Termasuk benda apa? Benda padat. Termasuk benda apa? Bu. Padat. Benda padat apabila lilin ini dibakar, lama-kelamaan lilin ini akan apa? Meleleh atau mencair. Nah, mencair itu dinamakan dengan perubahan wujud benda sifatnya. Ya. Tetapi benda padat ini yang semulanya padat, dia menerima panas atau kalor, dia akan mencair. Tetapi dia bisa akan kembali semula. Dari yang benda padat mencair, dari yang mencair dia akan kembali padat seperti semula. Dengan cara apa? Nah, tadi lilin yang mencair tadi sampai habis, dibiarkan begitu saja di udara, lama-kelamaan lilin tadi yang mencair, dia akan membeku kembali. Membeku itu artinya dia melepaskan kalor atau panas. Kalau menyala, lilin yang menyala berarti dia menerima panas, menerima kalor. Nah, sekarang itu tadi pengertian beberapa sifat-sifat benda dan perubahan wujud benda. Sekarang Ibu ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang sifat-sifat benda.
Sekarang Ibu tanyakan secara lisan, lilin yang dibakar tadi mengalami proses perubahan wujud yang terjadi pada lilin yang dibakar. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Jelaskan proses perubahan wujud yang terjadi pada lilin yang dibakar. Ada yang bisa menjawab, anak bunda? Ya, Bu. Proses yang terjadinya. Ya, Dan wujud lilin. yang terjadi pada lilin yang dibakar tadi. Ya, lilin berasal dari benda padat. Iya. Dan setelah dibakar, panas, lilin itu akan meleleh. Nah, jadilah lilin itu dari benda padat menjadi benda cair. Itu ya, Bu. Iya. Pintar anak bunda Umi, tepuk tangan. Berarti anak bunda sudah paham dengan penjelasan Makasih, Ibu Bu. tadi. Sekarang Ibu mintakan kepada Agus. Ya. Bu bertanya kepada Agus. Mengapa jika air yang dimasukkan, air yang di botol, kita masukkan ke gelas, bentuknya akan seperti gelas. Mengapa? Ya Agus, mengapa? Mengapa jika air yang dimasukkan yang di dalam botol, kita pindahkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas? Kenapa? Mengapa? Ya karena bentuknya sifat air beda, tadi? Bu. Ya Agus. Bentuknya kan beda. Ayo siapa yang bisa? Karena mencair. Katanya saya. Ayo Ali. Karena mencair mengikuti wadahnya. Sifat benda, Bu, mengikuti bentuk Wadahnya. Ya, wadahnya. pintar semua anak bunda. Berarti anak bunda tadi sudah paham dengan penjelasan Ibu. Mengapa jika air dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas? Karena sifat benda cair ini bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Dia dipindahkan ke dalam mangkok misalkan. Tapi bentuk cair itu berbentuk seperti mangkok. Dipindahkan benda cair ke dalam botol, berarti benda cair itu berbentuk seperti botol, tapi volumenya tetap. Ya, kalau anak-anak bunda sudah paham dengan mata pembelajaran IPA tentang sifat-sifat benda, nanti kita lanjutkan materinya akan datang tentang perubahan wujud benda yang selanjutnya dengan media yang lain. Nah, Ya, Bu. sekarang Ibu akhiri dengan ucapan. Kita ucapkan dulu sama-sama ya sebelum pulang ya, berdoa. Ya. Mengucapkan Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi paham. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak orang yang belum disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita